saya menulis surat meminta kepada semua. Kan kira-kira mau dilabelin ini ke Anies gitu. Anies mainan ayat, mayat, mainan begitu. Andaikan Tuhan belum berkehendak kali ini Anda menjadi presiden, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Pak Anies, selamat datang di Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Terima kasih, Prof. Renal. Diundang Senang di ini. sini. Ini sudah yang ke berapa kali ya? 3 atau 4 kali ya? Sudah beberapa kali saya Beberapa kesini. kali pernah jadi saksi di salah satu wedding di sini ya. Ya. Kemudian kami undang bicara dengan anak-anak muda, menti-menti Betul, saya di betul, sini. betul. Ya. Terima kasih. Beberapa kali Pak, dan selalu senang bisa kembali ke sini. Terima kasih Pak Anies. Ya. Honor Pak. Ya. Di tengah-tengah kesibukan, baru ketemu Susi ya. Iya, minggu lalu. Dan singkatannya agak lucu tuh, jadi ASU gitu. Oh gitu. Anies Susi begitu ya. Jadi bukan ASI gitu ya. Bukan asik ya. Ya, kalau kita lihat belakangan ini banyak hal-hal yang penuh dengan kejenakaan. Saya lihat Pak Anies ketemu dengan Susi yang kalau bicara suaranya berat tetapi orangnya penuh jenaka saya lihat. Ya. Salah nggak saya menerka itu? Enggak, beliau memang selalu ceria Selalu ceria. dan selalu ada lucunya aja yang diceritain. Ya. Kalau nggak makan ikan kita ditenggelamkan oleh Bu Susi. Ya. Indeed. Salah satu yang menarik adalah video-video pendek yang disajikan oleh Pak Anies. Mengapa ayam berkokok matanya tertutup? Ya. Kalau udah hafal teksnya. Sudah hafal. Dan udah hafal teksnya. Gitu. Udah hafal teksnya. Terus kemudian orang menyambut. Ada engagement, ada orang yang membuat lagi. Ya. Ini ayamnya nggak merem matanya. Memang ini juga menarik, Pak. Bagaimana ada dorongan di dalam proses kreasi itu untuk merespon apa yang menjadi minat Ya. masyarakat. Yang sudah letih dengan segala macam beban kehidupan. Iya. Saya mau tanya sama Pak Anies, lalapan apa yang bisa nyanyi? Lalapan apa yang bisa nyanyi? Yang bisa nyanyi? Apa ya? Nggak tahu saya. Lalapan yang ada call-nya. Karena Coldplay. Coldplay. Look at the star, look how they shine for you. Coldplay. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Iya, Dari di tengah-tengah kejenakaan kita melihat ada video-video pendek Pak Anies seperti itu. Bisa dijelaskan ini strategi komunikasi atau terjadi secara alamiah? Nggak, itu biasanya spontanitas. Spontanitas. Dan itu cukup menghibur tentunya ya, walaupun juga mengundang orang-orang yang Ya, paling tidak berpandangan lain. tentu menimbulkan percakapan. Opsinya memang lucu Ya. atau bukan tertawa karena joke-nya, tapi tertawa karena anehnya gitu. Karena anehnya, Ya, orang nggak atau expect gitu jawabannya. aneh atau kelihatan nggak pas gitu. Jadi akhirnya ditertawakan gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kan bebas-bebas aja kita tertawa karena apa gitu. Dan Tapi, orang menyebutnya itu joke bapak-bapak katanya. itu. Pak Anies, sekarang saya ingin yang lebih serius Pak Anies. Pendidikan politik ini kadang merisaukan kita. Saat inilah kita melihat ya politik yang berubah, bergeser. Tadinya ini teman, sekarang jadi kompetitor. Begitu. Saya tidak mengatakan lawan, ini kompetitor dalam kompetisi ini, kontestasi ini. Tahun 2014, seingat saya Pak Anies adalah juru bicaranya Pak Jokowi Ya. dalam tim pemenangan itu. Betul ya? Betul. Terus kemudian mengantar Pak Jokowi dari Taman Menteng itu menuju ke gedung KPU. Masih ingat itu? Masih ingat. Suasana itu. Dan kemudian Anda dengan prestasi sebagai seorang yang mendirikan Indonesia Mengajar. Itu menjadi idolanya anak muda. Dan setelah itu Anda menjadi Menteri Pendidikan. Tapi kok kesannya sekarang setelah itu, kesannya kok jadi jauh dengan Pak Jokowi? Ini pertanyaan agak serius sedikit ini. Agak serius sedikit. Menjauh. Sementara sekarang kita melihat yang dekat itu adalah Erick Thohir. Ya, Bapak jarang sekali terlihat tampak bersama dengan Presiden.
Apa refleksi yang bisa diceritakan kepada publik? Kok kesannya kayak seperti berseberangan? Sebenarnya kalau dari sisi hubungan dan lain-lain itu baik-baik saja, Prof. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pak Jokowi mantu juga Anda ada di situ. Iya dong. Ya. Iya. Ya. Sama juga saya mantu juga Pak Jokowi Iya. datang. Secara waktu memang presiden waktunya terbatas, urusannya banyak. Iya. Jadi yang relevan yang ketemu, yang berbicara. Ketika saya menjabat sebagai gubernur, maka intensitas pertemuan tinggi. Kenapa? Ya karena gubernur dengan presiden dan apalagi di Jakarta, jadi ya sering ketemu, sering interaksi dan membicarakan urusan-urusan Jakarta. Ya. Dan saya banyak dibantu oleh Bapak Presiden untuk urusan-urusan transportasi Jakarta. Kenapa? Nah, transportasi Jakarta itu kan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Untungnya presidennya bekas gubernur di Jakarta. Jadi setiap kali saya cerita, oh iya saya ingat nih masalah ini. Saya ingat, saya dibantuin. Nah, setelah selesai saya bertugas, saya warga negara biasa, Pak. Urusan Bapak Presiden kan macam-macam. Ya. Jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun. Tapi bukan berarti ada masalah. 2014 saya bantu. Ya. Dan saya membantu itu juga saya diundang diminta untuk membantu. Diminta tiba-tiba ditelepon oleh Mas Andi ya, Andi Wijayanto kalau Saya tidak salah. ditelepon, kemudian telepon diserahkan Pak Jokowi, lalu saya bicara ke Pak Jokowi. Tapi perkenalan dengan Pak Jokowi kan sudah lama, Prof. Ya, pada waktu jadi gubernur dan sebelumnya lagi. Ketika beliau masih wali kota. Ya, Masih wali kota. Jadi seperti kalau kita ngobrol begini, Prof, kita ini punya interaksi yang long ago, yang tidak ada kaitan dengan posisi-posisi kita sekarang, Pak. Ya. Jadi saya dengan senang hati membantu. Dan kemudian Presiden di dalam menjalankan tugasnya itu selalu mempertimbangkan banyak sekali faktor, Pak. Kenapa? Ya karena dia punya helikopter view yang lebih luas daripada kita. Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan bahwa tugas saya sebagai Mendikbud selesai, Ya. saya sampaikan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan. Pernah Pak Anies tanya, kenapa ya tidak sampai selesai? Tidak. Tidak pernah Saya tanya. tidak tanya. Dan beliau juga tidak memberi penjelasan. Tidak. Dan menurut saya juga saya tidak perlu tanya. Tidak perlu tanya. Itu haknya beliau. Iya, itu hak beliau. Bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan. Ya. Dan kalau saya dalam posisi beliau, saya juga ingin yang saya putuskan itu terima. Karena ini keputusan. Jadi itu bukan sebuah gini, kira-kira. Pak Anies, kita pengen ngobrol Pak Anies. Ini baiknya Pak Anies tugasnya di mana? Nah, baru kita ngobrol tuh. Itu nggak ada. Itu kan tidak. Itu adalah menyampaikan keputusan. Dan saya melihat Pak, bahwa memang pada akhirnya kita juga akan berhenti kok, Pak. Betul. Apa sih yang permanen? Nggak ada juga. Apalagi di dalam posisi kementerian. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bisa 10 tahun. Itu kan, Pak, tidak, kita nggak pernah tahu itu. Permisi Bapak, untuk nemenin ngobrolnya boleh saya tawarin sesuatu? Boleh. Untuk temenin ngobrol ini. Saya boleh bisa bikin cappuccino? Bisa. Saya mau cappuccino. Bapak? Saya minta boleh tehnya, teh tawar panas ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi dan saya punya keyakinan, Pak, bila ada keputusan-keputusan yang terjadinya di luar kendali saya yakin Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Lain kalau itu keputusan oleh saya, Pak. Kalau oleh saya itu berarti saya melakukan sesuatu. Kalau ini adalah sesuatu yang di luar kendali saya, diputuskan dijalani. Dan sesudah itu kemudian selesai. Saya kembali jadi warga negara. Dan mengikuti kontestasi menjadi gubernur DKI. Nah, itu juga unik, Pak Prof. Saya selesai di kementerian 27 Juli, kalau tidak salah 27 Juli 2016. 2016 ya. Ya. Bulan September tanggal 23, saya dicalonkan menjadi Cepat sekali ya. calon gubernur Ya. di Jakarta. Ya. Dan saya bukan anggota partai juga. Itu datang diminta oleh Gerindra waktu itu. Ya, Diminta oleh PKS dan Gerindra. PKS dan Gerindra ya. Dan lagi-lagi nama saya ada di survei di dalam Pilgub Jakarta. Sementara semua tahu saya tim juga tidak ada, tim komunikasi tidak, menyiapkan kampanye juga tidak. Jadi bukan seperti sesuatu yang saya pursuing gitu, mencari, bukan. Apa tantangan terbesar pada waktu kampanye? Ya, menghadapi incumbent
itu selalu mendapatkan tantangan tentang apa itu perubahan. Kalau incumbent kan jelas keberlanjutan tuh. Dia sudah punya nama. Sudah punya nama. Kalau yang namanya Newcomers, challengers, challengers. selalu harus menjawab alternatif apa. Kan pada waktu itu Pak Basuki periode pertama, Pak. Ya, Jadi beliau bicara tentang melanjutkan. melanjutkan. Ya. Sementara saya bicara tentang melakukan perubahan. Jadi pada waktu itu challenge terbesar adalah bagaimana meyakinkan publik Jakarta bahwa hal-hal baik yang dikerjakan selama ini itu akan diteruskan. Ibu-ibu semua pada khawatir. Setiap kali saya datang, Pak ini KJP katanya nggak diterusin kalau Bapak jadi gubernur. Padahal gitu. mereka sudah nyaman dengan itu. Ya, itu contoh. Salah satu tantangan. Padahal Anda tidak rubah itu. Tantangan terbesar. Oh, dirubah. Dirubah. Jadi- Bentuknya apa? Jadi plus. Oh, KJP Plus. Oke. Kalau Dirubah. sekarang orang khawatir ramai ini, saya juga nggak tahu kenapa dibicarakan. Anies identik dengan tidak meneruskan IKN. Jadi saya itu ketika dengar begini itu Pak, persis seperti Jakarta kemarin. Ya, pertanyaannya sama begitu. Ya. Jadi selalu dan sekarang saya bisa jawab. ya. Kalau kita ditanya tentang masa depan, jawabannya bisa ngarang, Prof. Sama-sama masa depan. Ya. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, Ya. itu soal besok. Ya. Oke. Yang mengkritik juga nggak punya dasar Ya. untuk mengatakan itu nggak mungkin. Lihat rekam jejak. Oke, lihat rekam jejak. Jadi tadi contohnya KJP jadi KJP Plus. Bukan hanya itu, kampung-kampung di Jakarta, Pak Jokowi itu sangat berorientasi pada rakyat kecil di Jakarta. Ya. Sangat berorientasi pada kampung. Bagaimana kampung itu tidak dihilangkan, tapi kampung itu dijadikan sehat. Kampung yang baik. Dan kampung itu kan khasnya Indonesia. Bahasa Inggris saja menyerap kata kampung, karena dia tidak punya konsep kampung. Sekarang saya selalu menawarkan begini, mau lihat tentang siapa yang lebih meneruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi di Jakarta? Boleh dibandingkan. Gubernur sudah Pak Jokowi, itu ada Pak Basuki, ada Pak Jarod, lalu ada Anies. Oke. Terkait dengan program-program yang rakyat banyak, mana yang paling dilanjutkan? Dan kemudian transportasi. Transportasi umum itu sudah ada lama. Kita teruskan dengan satu kata kunci, integrasi. Transportasi umum yang ada itu diintegrasikan menjadi satu sistem. Antara Jadi- Transjakarta, MRT, dan feeder-feeder lainnya. Semuanya. Satu sistem. Satu sistem itu artinya apa? Payment-nya sama. Ya. Oke, kemudian rutenya terintegrasi sehingga bisa berpindah-pindah. Kemudian yang ketiga, manajemennya terintegrasi. Nah, jadi saya ingin jawab tentang masa depan bukan dengan mengarang tentang besok, tapi dengan rekam Dengan jejak. bukti tadi Anda yang Rekam mengatakan jejak. saya pernah bikin dulu ada KJP, sekarang ada KJP Plus. Jadi justru ada memang perubahan, tapi plus. Plus. Lebih luas jangkauannya, lebih fleksibel pemanfaatannya. Jadi poinnya adalah ini bukan hal baru yang kami alami, Pak. Jadi dengan kata lain kalau misalnya orang bertanya tentang IKN, kita akan bisa membuat IKN Plus begitu. A plus Plusnya saja, apa? Pak. Kita harus lihat besok, Pak ya. Ya. Apa plusnya, Pak? Tapi saya melihat begini, semua yang memberikan manfaat pada publik Ya. besar, ya kalau diberhentikan publik yang protes, Pak. Apalagi sudah tanggung di tengah jalan. Pak, jadi gini, Prof. Program yang baik itu, Prof. Saya meyakini Ya. yang menjaga itu publik. Ya. Kalau program itu Ini baik. ada ibu-ibu ini di sini. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih. Terima kasih Ibu datang ke rumah perubahan ini. Pas kebetulan ketemu Mas Anies ini. Ini ketemu di sini. Dari mana ini? Dari Bekasi. Bekasi. Terima kasih ya. Aduh, ketemu Prof. Iya. Welcome. Yuk, yuk, di kita tengah foto sama-sama sini. Ya. Ini jarang-jarang Ibu lagi boleh di tengah wawancara sini. diizinkan seperti ini ya. Ya, kalau calon Yuk. presiden ya semua harus dekat dengan rakyat. Ya. Yuk. Sip. Oke, terima kasih ya. Yuk silakan sini Ibu. Yuk, Bu. Ini nggak sengaja mau kesini, mau makan. Oh gitu. Apaan? Biar makannya makin bergairah ya. Merinding Yuk banget. silakan, silakan. Yuk. Sip. Makasih. Makasih. Pak Rena, makasih Pak Rena. Ya, makasih. Silakan Ibu. Doain amanah ya. Makasih. Amin, pas saya doain. Baik, kita lanjutkan sampai kita bicara Jadi, tentang tentang sesuatu yang ya. baik, Pak. Sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya kan begini, kalau kita perhatikan Pak, dalam pengalaman saya bertugas di pemerintahan, program itu
yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan sudah dirasakan, itu dengan sendirinya akan bergulir terus, Pak. Jadi tidak perlu kita khawatirkan bahwa itu nanti akan berubahnya, dirusak atau diganti lagi, Yang dinolkan lagi. seringkali program yang manfaatnya dipertanyakan oleh publik. Karena itu ketika dibuat harus menggunakan otot politik, Pak. Harus menggalang kekuatan di DPR, harus menggalang kekuatan di media, harus untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu itu. Ya pokoknya perlu apa tidak, pokoknya ini harus dikerjakan. Ya. Nah yang begini-begini itu Ya. biasanya publiknya sendiri yang mempertanyakan, Pak. Ya, betul. Ya kan? Ya, Nah ya. itu rumus umum, Pak. Ya. Ya. Saya pernah merasakan ketika di Jakarta Ya. menjadi gubernur baru, Ya. kemudian program-program itu ada yang sudah dikerjakan dari beberapa Ya. gubernur-gubernur sebelumnya, Pak. Contoh saja misalnya yang juga cukup ramai dibicarakan soal pulau reklamasi. Ya. Itu pada waktu itu Pak Anies menjawabnya kalau tidak salah. Oh, saya tegas sampaikan. Tegas, tidak buat memberi akan izin, diteruskan. kan? Nah, jadi ketika nanti kalau saya terpilih, maka saya akan hentikan reklamasi itu. Hentikan. Reklamasi itu apa sih? Pembangunan daratan, Pak. Ya. Perluasan pantai. Itu Betul. dihentikan. Ya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Seharusnya, Pak, itu terbangun 13 perluasan pantai. Ya. Itu namanya sebenarnya bukan pulau, Pak, namanya pantai. Pantai ya, Pantai. bukan 13 pulau ya. Ada Bukan. pulau H, pulau G. Itu namanya pantai. Oh, pantai Secara itu. teknis pantai, Pak. Jadi Bapak tahu Pantai Ancol? Ya. Itu reklamasi. Pantai Mutiara Jadi itu nyambung reklamasi. dengan daratan. Pantai Indah Kapuk itu reklamasi. Jadi sesungguhnya nama teknisnya itu pantai, Pak. Cuman karena bentuknya itu seperti pulau, lalu media menyebut pulau, awam menyebut pulau, akhirnya kita sebutnya sebagai nama pulau. Sebenarnya itu pantai. Perluasan pantai. Nah, kenapa kok mau dihentikan, Pak? Saya bukan anti reklamasi, tapi saya tidak menyetujui Teluk Jakarta Ya. dipanjangkan pantainya lewat reklamasi. Kenapa? Di Teluk Jakarta ini muara 13 sungai, Prof. 13 sungai itu ketemu dengan garis pantai. Bila pantainya itu dimundurkan 3 km, Pak, maka air itu akan backwater, Pak. Yang seharusnya sudah ketemu lepas pantai, dia ketemu daratan tambah. Itu harus dipompa, Pak. Jadinya rob malah Akan balik ke muncul sini. balik. Ya, Nah, itu secara environmental berbahaya. Bila reklamasi itu tidak dilakukan di sebuah muara sungai, ya itu menjadi perlebaran daratan. Jadi bisa kita katakan tidak benar bahwa ada berita bahwa Pak Anies ternyata melingkari janji bahwa pulau itu tetap dibangun. Tidak. Jadi yang sempat sudah dibangun itu adalah satu pantai C dan D. Yang D itu baru dibangun separuh. Dia tidak bisa diteruskan, Pak. Jadi sampai sekarang hanya separuh. Kalau dia meneruskan sampai full, berarti saya mengingkari janji, Pak. Tidak bisa diteruskan. Sudah jadi tanahnya, Pak. Nah, yang sudah jadi tanahnya, sudah jadi, Pak. Itu ada perjanjian, Pak, antara yang berhak membangun itu dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh gubernur sebelumnya. Oke? Perjanjian itu kalau udah ada perjanjian, Pak, itu di atas undang-undang itu, Pak, sebetulnya. Perjanjian itu harus dihormati. Bila yang saya kerjakan adalah melakukan pembatalan atas perjanjian itu, Pak, karena saya tidak setuju, oke, sehingga tanah itu tidak bisa dimanfaatkan, saya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Dunia usaha nggak akan percaya lagi pada pemerintah. Jadi dengan kata lain yang tidak Saya- diteruskan itu adalah hal yang baru ke depan. Ya, reklamasinya tidak. Yang sudah jadi, Yang sudah jadi tetap. sudah jadi dimanfaatkan. Karena sudah ada izinnya, sudah ada izinnya. Baik. Dan ada yang berbeda, Pak. Yang semula kawasan itu kawasan tertutup yang Ya. dikelola oleh pengembang Ya. menjadi kawasan milik terbuka. DKI. Hmm. Jalan dibuka. Jalan-jalan itu aset Jakarta. Jadi tanah-tanah itu aset kita. Dan sekarang menjadi tempat rekreasi. Dan sekarang menjadi tempat terbuka. Kalau ide awalnya adalah itu tertutup, Pak. Dan kemudian itu seperti gated area Ya. yang terisolasi dari semuanya. Tidak bisa. Jadi Ini bagian aliran dari sungai republik. tetap bisa mengalir ke sana. Ya, yang sudah terlanjur jadi. Ya. Kalau itu dibongkar, kerusakan lingkungannya lebih hebat. Jadi di sana, Pak, ada namanya Cengkareng Drain, Pak. Itu area Cengkareng Drain itu memang selalu mengalami sedimentasi. Jadi harus dikeruk terus itu. Udah terlanjur jadi. Ya. Tapi daerah yang lain aman. Pak Anies, kita juga bicara tentang persoalan yang dihadapi anak-anak muda hari ini untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini adalah topik yang sangat Pak Anies kuasai, soal pendidikan.
Ada berita belum lama ini ada cukup banyak anak Indonesia yang pindah kewarganegaraan di Singapura. Saya sambil minum, Pak ya. Ya sambil minum Pak, silakan. Dan mereka ganti kewarganegaraan karena demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan mereka kemudian bekerja di sana. Di samping juga ada berita lagi. Banyak sekali anak LPDP yang terikat kontrak tapi tidak pulang. Ya. Apa pemikiran Pak Anies untuk pendidikan ke depan? Beasiswa, tentu saja beasiswa ini tidak bisa dihentikan. Semakin banyak anak sekolah di dalam dan di luar negeri semakin baik untuk Ya. pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sumber daya yang baik ini untuk kemakmuran bangsa. Ya. Secara umum, Mbak, lebih banyak yang pulang daripada bertahan di luar. Lebih Secara banyak umum, yang pulang, lebih banyak ya. yang pulang Ya. daripada yang bertahan di luar. Kemudian saya pun sering menganjurkan, Pak, kepada anak-anak yang kuliah di luar. Kalau mereka berangkat tuh saya selalu pesankan nomor 1, pasang peta Indonesia di kamar Anda tinggal. Oke? Pasang peta Indonesia di Di kamar. kamar Anda tinggal. Untuk apa? Setiap hari dia lihat wajah ibu pertiwinya. Tiap hari itu. Pasang aja di kamarnya itu. Di sisi lain, saya bilang sama sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah-sekolah di Jakarta, pasang peta dunia di kelasnya anak-anak kita. Biar anak-anak yang di Indonesia punya wawasannya global, oke? Dan mereka yang berangkat keluar itu ingat ini Tetap adalah ingat tanahnya. Ibu Pertiwi. Oke. Nah, yang kedua, setelah selesai kuliah, jangan pulang, cepat-cepat. Jangan pulang cepat-cepat. Menarik. Sementara birokrat kita menganjurkan cepat pulang kalau Jangan sudah pulang selesai. cepat-cepat. Di sanalah. Practical Mengapa? training. Practical training, bangun jaringan, Ya. perluas wawasan, punya pengalaman. Dan mereka di sana itu juga ngirim dolar juga ke kita. Iya, ngirim iya. rupiahnya ke kita. Pendapatannya. Pendapatan dolar spendingnya nanti untuk keluarganya di sini. Keluarganya di sini. Lalu, saya selalu anjurkan, Pak, ini pesan ketiga nih. Tulislah di Facebook Anda, tulislah di Instagram Anda, kepada sekolah tempat dulu Anda belajar. Jadi kalau dulu saya sekolahnya SMP 5 Jogja, maka saya kirim surat tuh sama SMP 5 Jogja. Ceritakan tempat saya kuliah. Untuk para Untuk junior. anak-anak yang sedang sekolah Menginspirasi sekarang. mereka. Iya. Dan ketika sudah kerja juga, sampaikan itu. Untuk apa? Anak-anak yang di sini juga punya motivasi. I wanna be like him. I wanna be like her. Jadi, itu membangkitkan mimpi. Jadi saya melihat berada di sana itu makanya tidak usah cepat-cepat pulang. Ya. Lalu ketika sekarang nih, sebagian dari mereka bekerja di luar. Kita lagi butuh orang-orang Indonesia berada di badan-badan global. Masuk ke World Bank, aduh lihat Indonesia, paling dulu ada Bu Sri Mulyani, sekarang ada Bu Mary Pangestu. Kita kepengen masuk di World Bank itu, berderet situ orang-orang ekonomi Indonesia. Kita datang ke UN orang-orang Indonesia. Kalau sekarang orang India di mana-mana. Pak, apa sih kalau dari Asia Tenggara, Filipina? Filipina. Apa yang terjadi? Ketika mereka membuat program diarahkan ke India. Ya. Ketika membuat kegiatan diarahkan ke Karena Filipina. orang-orang India ada di Karena sana. orang-orang India ada di sana. Ya. Nah, kita kepengen ini world class citizen kita ini ada di world class institution. Konkretnya sebetulnya apa program yang bisa diberikan kepada Jadi mereka? beasiswa ini menurut saya harus jalan terus. Beasiswa harus jalan terus. Harus jalan terus. Bahkan saya melihat beasiswa ini harus ditambah lagi, Pak. Bahwa negara membantu persiapannya, Pak. Persiapannya sehingga mereka Prof, lebih kita mudah sama-sama diterima. tahu, kita sama-sama pernah sekolah untuk bisa dapat GMAT Oh, yang tinggi, Pak. berat itu. Untuk Panjang. dapat Ya. TOEFL, TOEFL. Ya. untuk dapat itu semua. Ya. Kalau kita tidak membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, maka yang lulus seleksi-seleksi itu Hanya kelas adalah menengah kelas ke menengah. atas. Ya. Jadi program itu bukan hanya beasiswanya, tapi Harus ada afirmasi di situ. persis Ya. anak-anak yang potensial banyak sekali. Baik. Tapi mereka, nah jadi saya melihat program beasiswa ini positif, Ya. harus diteruskan dan beri mereka bekal. Lalu di sisi lain, Mbak, kita harus membuka lapangan pekerjaan yang membuat mereka itu ketika pulang juga punya daya dorong, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu, kadang-kadang mereka apologetik, Pak. Bilang begini, Pak Anies, apa kabar? Pak, saya masih di sini dulu, Pak. Gitu. Kasian. Saya selalu bilang, Anda parkir dulu di situ. Begitu Republik butuh, Anda pulang. Jadi Parkir. tidak menjadi beban bagi negara, tetapi pulang dengan membawa Dan kemampuan yang lebih baik. mereka, saya yakin, Pak, kalau di sini kita tumbuhkan meritokrasi di badan-badan pemerintah,
meritokrasi di badan-badan swasta. Mereka juga mau balik. Kenapa sih mereka di sana? Ya, dan mereka itu yang terjadi dengan Cina, bukan dengan Tiongkok. Ketika ekonominya membaik, sistem lebih baik, kemudian diasporanya juga pulang dan membangun sebetulnya Pak, lebih unik adalah Park Chung-hee, Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang dikerjakan Pak Chung? Jadi begini, ketika perang Korea, sesudah perang Korea itu ada gelombang orang pergi ke Amerika dari Korea Selatan. Mereka pada sekolah di sana. Ya. Lalu Park Chung-hee membangun pembangunan ekonomi dan dia membutuhkan orang-orang Korea untuk pulang. Apa yang dikerjakan? Presidennya datang ke Amerika keliling kota-kota. Call for duty. Kami panggil Anda pulang. Dan dia bilang, kami belum kaya. Kami belum bisa kasih Anda gaji tinggi. Tapi kalau Anda pulang, kita Kalau bisa Anda bikin pulang, kaya. kita bisa berubah. Bisa bikin Jadilah kaya, ya. 20 tahun kemudian Samsung, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Nah, jadi Pak, kita perlu siapkan itu, lalu panggil pulang. Mereka akan pulang kok. Ya. Pak, kalau kepala negara itu datang memanggil. Tapi kepala negara memanggil itu begini. Nih, kami akan mengerjakan ini nih. Mari pulang. Oh, datang. Pak Anies, pertanyaan banyak dari netizen kepada kami. Tolong tanyakan sama Pak Anies, ini kok wapresnya lama sekali diputuskan. Orang kayaknya gemes atau mereka menikmati rupanya game yang samar-samar ini. Ya, Anda ketemu Susi kemarin dalam rangka dapat mandat boleh memilih sendiri wapres atau? Sebetulnya kalau mencari saja kan tidak harus dijadikan exposure besar, Pak. Ya, Kan bisa datang private, ngobrol private. ya betul. Ya kan, ini kan sesuatu yang kita Jadi Susi dengan datang, kata lain tidak silaturahmi. termasuk salah satu dalam radar Anda. Semuanya masuk, Pak. Semuanya Kalau masuk. ditanya semuanya Yang jelas orang seperti saya tidak masuk lah pasti ya. Nanti kalau Prof. Renal masuk wilayah politik menarik juga tuh, Prof. Jadi belum ada ya? Belum diputuskan? Jadi ya, ini kan kampanye, Pak. Ya. Ini bukan seperti keputusan misalnya menetapkan kepala dinas, menetapkan menteri, lalu sesudah itu dia akan bekerja. Ya. Yang namanya pasangan itu kemudian punya efek elektoral, Betul. punya efek kampanye. Ya. Jadi keputusan itu juga ditentukan pada timing yang tepat. Ya. Jangankan Wapres, Bapak lihat film aja mau launchingnya kapan, dia sudah tentukan tuh kapan waktu-waktu yang pas diambil, betul nggak? Mau peluncuran produk A, B, C juga lihat momentumnya apa, mood publiknya bagaimana. Dan Jadi kita nggak boleh spoiler ya? iya. Nggak boleh ya? Kita bocorkan ceritanya seperti apa nggak boleh ya? Tidak menarik lagi ceritanya seperti Nggak itu. seru nanti. Nggak seru lagi ya. Baik, Pak Anies. Kemudian juga ini pertanyaan dari netizen kepada kami. Tolong tanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies, kemarin waktu di DKI itu heboh itu. Rumah-rumah ibadah dijadikan kampanye. Pandangan Pak Anies ke depan. Di mana ya? Di Jakarta bahwa ada, sampai kita lihat itu ada masjid tidak akan mensolatkan umat yang mendukung kompetitor dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Nah, Pandangan Pak Anies bagaimana ke depan? jadi peristiwa yang terjadi, Pak, dan persepsi yang tercipta gapnya jauh sekali, Pak. Gapnya jauh sekali. Jadi dengan kata lain yang mau dikatakan bahwa itu adalah persepsi. Iya, itu hasil kampanye. Waktu itu disebutkan ada peristiwa yang tidak mau disolatkan, saya langsung datang ke situ. Itu salah. Dan tidak boleh. Dan ketika sampai ke sana, Pak, ternyata tidak seperti itu. Bahkan ambulans yang digunakan pada waktu itu adalah ambulans dari salah satu partai yang mendukung, Partai Gerindra. Yang untuk jenazah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Lalu saya menulis surat, Pak. Saya menulis surat meminta kepada semua, itu bulan Maret kalau tidak salah 2017, bahwa tidak boleh ada kampanye seperti itu dan tidak boleh, itu kewajiban kita kepada semua yang meninggal. Jadi kami melihat, Pak, ada yang menciptakan persepsi yang cukup efektif pada masa itu. Dan itu menyeramkan sebetulnya. Ya. Nah, jadi kan kira-kira mau dilabel ini ke Anies gitu. Kira-kira Anies mainan mayat itu Yeah, kan kira-kira mainan begitu. Dan saya tidak menjawab pernyataan-pernyataan itu, Pak. Tapi saya memberikan kenyataan ketika saya memimpin di Jakarta. Faktanya saya tunjukkan tadi. Dengan saya sendiri melakukan membuat surat, meminta itu tidak boleh dikerjakan pada siapapun. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, saya melihat yang namanya penciptaan kampanye negatif terhadap lawan itu adalah kenyataan dalam pemilu, Pak. Dalam pemilu itu selalu kalau saya versus Prof. Renald,
maka timnya Prof. Renald akan menciptakan kampanye tentang saya yang negatif. Sama juga, Framing. tim saya juga akan begitu. Nah, selesai kampanye, maka kita tunjukkan kenyataan. Dan itu yang sekarang saya gunakan untuk menjawab setiap kali ada pertanyaan. Dengan kata lain sebetulnya ada nggak statement dari Pak Anies tentang Pilpres ke depan? Apa yang diharapkan supaya kita melewati Pilpres ini dengan damai dan saling rukun satu sama lain? Saling hormati, Saling saling hormati. hargai Dan jangan di gunakan antara calon, Pak. ya, Dan Prof, ingat nggak ada pemilihan yang sangat mempolarisasi, padahal tidak ada agamanya, apa itu? tidak ada etnisnya, tidak ada suku, tidak ada urusan itu semua, tapi mempolarisasi. Apa itu? Brexit. Oh, Brexit. Ini contoh. Ya, Sampai Brexit. keluarga. Artinya Ya, Pak, ya, yang artinya dalam pemilu itu memang terjadi. Oke. Nah, jadi kalau balon tuh Pak, ketika masa pemilu itu balon itu menjadi seperti kayak apa namanya? Seperti elips 2 tuh Pak. Ya. Nah, yang penting masyarakat tuh lentur. Selesai itu menjadi satu lagi. Tapi dalam Sekarang. kasus Bukan, Brexit itu tapi yang poin- dirugikan masyarakat Inggris sendiri ya, karena mereka menggunakan tema itu dan akhirnya ekonomi Inggris masuk dalam Exactly. era Tapi menjelang poin resesi. saya adalah, Pak, jangankan yang ada orangnya. Ya, Kalau ada orangnya tuh ada emosinya. Ya. Apalagi kalau orangnya beda suku, beda agama. Oke? Ini Yang perlu- Brexit saja, saya beri ilustrasi itu untuk menggambarkan bahwa tema policy saja yang dingin itu Bisa saja dimunculkan isu bisa itu. polarizing sekali. Ya, ini saya perlu jelaskan kepada penonton. Jadi Brexit itu adalah upaya Inggris untuk keluar, gitu ya, sekelompok orang untuk keluar dari komunitas Eropa. Uni Eropa. Gitu ya, Uni Eropa, dan kemudian hampir setiap hari kita lihat di bis itu ada tulisan bahwa dengan bergabung pada Uni Eropa setiap hari masyarakat Inggris harus menyumbang sekian juta pound sterling ya untuk Uni Eropa mendatangkan imigran-imigran dari luar negeri dan sebagainya, sehingga dirugikan. Dan sekarang akhirnya Inggris justru terkucil di benua Eropa. Di mana, Pak? Ya, Nah, masuki masa resesi. dan pada saat itu Pak, keluarga-keluarga split, ya, ya kan? ya terbagi dua ya. Terbagi betul. dua. Terbagi Nah, dua. saya ingin mengatakan bahwa jadi kalau ada perbedaan, Ya, apalagi yang ada perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, oke? Nah, yang penting, Mbak, yang penting itu adalah para pemimpinnya itu komunikasi. ya. Para Jadi Anda pemimpinnya mensyukuri dialog. pertemuan kemarin waktu naik haji ya, ketemu Puan, ketemu Ganjar, begitu ya, ketemu bersama di sana. Dan harus lebih sering. Kemudian yang kedua juga bagi pendukung. Yuk kita sama-sama tahu ada ambang batas bahwa kita ini se-Indonesia loh. Ya. Kita ini sebangsa, setanah Bisa air. nggak ada satu statement dari Pak Anies, jangan menggunakan politik identitas. Dan begini Pak, bisa. Coba, masyarakat ini ingin mendengar Pak Anies. Jadi Pandangan Anda tentang politik identitas. jangan Ya. menggunakan politik identitas dengan kebencian. Dengan Tapi sekarang kebencian. Pak, kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya Pak. Saya misalnya nih, saya milih karena Anies ada andeng-andengnya, boleh. Boleh. Saya milih karena Anies gundul, boleh. Betul nggak Pak? Saya pilih karena Anies dulu di Jogja, boleh. Itu selera pribadi masing-masing. Iya. Ya, Nah, ya. yang hati-hati di sini Pak, Ya. adalah ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Itu adalah hak masing-masing, Itu haknya. tetapi tidak boleh untuk kebencian. Iya. Gitu ya. Sekarang ini Pak, apa sih artinya mengatakan tidak boleh politik identitas? Lawang, contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa gitu bukan identitas. Itu golongan itu ya. Apa itu bukan identitas? Ya, baik. Pak Anies, ada juga yang menarik belakangan ini. Anda bicara tentang hukum dan penegakan keadilan. Muara dari hukum itu adalah keadilan. Apa yang Anda lihat belakangan ini, hukum dan keadilan? Apakah sudah sejalan atau apa agenda politik Anda ke depan? Ada ruang kebebasan yang harus selalu dijaga, Pak. Ruang kebebasan. Dan jangan sampai ekspresi kritik kepada pemerintah itu berujung kepada kriminalisasi. Ini contoh, Pak.
Nah sekarang kalau kita mau meminta supaya jalan-jalan diperbaiki, lalu saya posting foto jalan rusak, tapi habis saya foto posting jalan rusak, Saya dipanggil, diinterogasi, saya diperiksa. diinterogasi. Orang jadi takut. Ya, Padahal itu input positif sebetulnya. iya dong. Ya. Itu sebabnya ketika saya bertugas di Jakarta, saya tidak pernah menuntut siapapun yang mengatakan apapun kepada gubernur. Apapun. Karena apa? Karena saya merasa inilah sebuah kebebasan berekspresi yang harus kita hormati. Ya. Dan itu nanti akan menciptakan keseimbangan, Mbak. Lalu yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum yang baik, Mbak, itu akan memberikan kepastian hukum. Yang salah, ya diproses. Yang tidak salah, ya jangan dikriminalisasi. Ya. Karena kalau nggak ada masalah itu nanti, Pak. Ya. Terakhir Pak Anies, ada juga berita-berita yang menyebutkan dari pendukung-pendukung, dari masyarakat, sepertinya Pak Anies dijegal. Anda sendiri merasa dijegal nggak? Sebenarnya dalam proses politik, Wajar-wajar normal saja. iya. Kayak main sepak bola ada sliding tackle. Kok sliding tackle? Ya, emang sepak bola ada sliding tackle. Betul. Jadi menurut saya dalam proses politik itu yang namanya lawan akan selalu mengirimkan smash, akan selalu mengirimkan, iya biasa. Kalau badminton kasih smash, yang nggak boleh itu lempar raket. Jangan. Tapi kalau sebagai sebuah proses politik, saya rasa sejarah yang nanti akan menceritakan, Pak. Tapi ada nggak misalnya seperti ada yang menyampaikan kepada Anda siap-siap ini Anda akan dikriminalisasi. Ini kan sekarang isu yang cukup besar adalah mengenai kriminalisasi. Ada nggak Anda merasa ada isu-isu kriminalisasi yang Isu-isu itu kemungkinan ada. selalu ada isu-isu itu. Isu itu ada. Tapi selama ini Dan realitasnya ya so far dipersepsi. kita menyaksikan gejala-gejala itu. Tapi kita melihat itu tidak termanifestasi, gitu. Ya. Tidak berujung kepada langkah. Andaikan Tuhan belum berkehendak kali ini Anda menjadi presiden, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Jadi begini, Prof. Saya menerima panggilan tugas dan saya selalu menyatakan ya bersedia. Jadi ketika saya di kampung diminta untuk jadi pembina Karang Taruna, saya udah 10 tahun nih dari 2013 pembina Karang Taruna di kampung saya kerjakan Sampai hari ini? sampai hari ini. Ini mau 17-an saya yang tanda tangan itu untuk persiapan. Di Jogja berarti ya? Enggak di sini. Oh di sini. Di Jakarta. Oh di sini baik ya. Yang kedua, ketika saya dipanggil tugas Pak Jokowi, Pak Anies, ini kan proses bernegara Iya. untuk menjadi juru bicara. Saya katakan siap. Dipanggil tugas untuk mengerjakan Kementerian Pendidikan memimpin, ya saya kerjakan. Dan ketika saya belum itu semua, sebagaimana membuat Indonesia lebih baik, ya saya bikin kegiatan Indonesia Mengajar. Jadi bagi saya, Pak, Orang kreatif selalu Ini- mempunyai cara untuk membuat mainannya sendiri. ya dan bukan tentang posisi. Kalau saya ditugaskan, saya kerjakan. Bila tidak, saya banyak kegiatan lain yang saya bisa kerjakan. Tapi ketertarikan Anda terutama di bidang apa? Sosial kemasyarakatan. Perubahan sosial, kemajuan masyarakat. Saya ini kan Pak, kalau ditanya by training, I'm an economist by training. Anda Saya ini sekolahnya fakultas S1 Fakultas Ekonomi ya? Ekonomi. Yang mana Ya. S2 saya itu bidangnya moneter, Pak. Moneter S2. Dan tesis, ya. bukan tesis, project paper ya waktu itu. Namanya tentang pasar currency, Pak. Currency market. Yang banyak Baru derivatifnya. S3-nya Anda belajar ilmu S3 politik. saya political economy. Ya, dengan Jadi- Dwight King kalau tidak salah Dengan ya. Dwight King. Ya. Nah, jadi kenapa saya kemudian lihat pada pendidikan? Karena begitu saya belajar political economy, saya belajar tentang development, pembangunan dan lain-lain, ketemu kata kunci. Bahwa kunci keberhasilan bangsa ini, bangsa-bangsa ini adalah pada kualitas manusia. Kualitas manusia. Bukan sekedar kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia. Manusia bukan sebagai sumber daya. Manusia yang berkembang. Bukan dilihat sebagai resources, bukan dilihat sebagai angka. Tapi mereka sebagai, yaitu aset terbesar kita. Baik. Jadi saya lihat fenomena Asia Timur itu kan fenomena tentang kualitas manusia. Iya. Dan Dan kita- itulah yang mengangkat satu bangsa.
Banyak Pak bangsa yang kayanya luar biasa, tapi nggak jadi contoh tuh Pak. Nggak jadi contoh. Hanya Kenapa? mengandalkan sumber daya yang dihabiskan. Ya, Karena mereka kaya karena alam. ya alam. Tapi ya. mereka yang maju karena kekuatan manusia. Nah, dari situlah kemudian kenapa saya melihat pendidikan menjadi penting. Jadi kembali kepada sana Pak, mungkin Prof. Renald pernah dengar nama Stanislavski, Ya. seorang dramawan Rusia. Dramawan Rusia ini pernah mengatakan begini, kan ini teater ya, orang dramawan dia, bahwa yang penting bagi saya, kekuatan itu bukan pada peran, tapi pada aktornya, Pada manusianya. pada manusianya. Jadi ada orang yang ketika dia memerankan sebagai raja, sebagai panglima, sebagai pembesar dalam teater itu dia mempesona. Oke? Tapi ketika orang yang sama suruh main menjadi hamba sahaya, Bisa lain lagi dia ceritanya. jadi nggak menarik lagi. Nggak menarik. Ya. Tapi ada orang, Mbak, yang dia disuruh jadi hamba sahaya, bagus sekali. Dia suruh jadi pembesar, bagus sekali. Kekuatan dia pada orangnya, bukan pada perannya. Dan kita sering juga dengar, orang yang ketika pegang jabatan, wih luar biasa. Tapi ketika dia sebagai pribadi, is nobody. Itu sebabnya saya sering bilang pada teman-teman kalau saya pelantikan ya Pak, di Jakarta. Anda saya lantik menjadi pejabat. Oke? Dengan pejabat itu Anda punya tanda tangan yang semua orang dengarkan. Tapi sesungguhnya yang saya inginkan adalah Anda jadi pemimpin. Pemimpin itu diikuti pikirannya, diikuti kata-katanya, diikuti perbuatannya, Anda punya jabatan atau tidak. Jadi hari ini saya lantik jadi pejabat, tapi saya minta ini surat pelantikan tuh simpan aja di laci. Saya minta Anda jadi pemimpin, di mana orang akan menghormati Anda, mengikuti Anda karena you are a leader. Jadi poin saya tadi Pak ketika pertanyaan, bagaimana ke depan? Fokus pada mengerjakan yang baik dan benar. Baik. Biarkan nanti sejarah yang akan membuktikan. Terima kasih Pak Anies. Suatu perbincangan yang cukup panjang yang saya kira akan sangat banyak manfaatnya. Sekalian masyarakat mengenal lebih jauh sosok Anies Baswedan yang sebagian adalah klarifikasi dari apa yang dipikirkan bahwa perubahan seakan-akan adalah akan menghancurkan sesuatu yang sudah dibangun. Karena segala sesuatu yang sudah baik justru harus dilengkapi dengan lebih baik lagi. Dan jangan menjadi bangsa yang selalu berpikiran bahwa seseorang datang selalu untuk menghancurkan atau untuk merusak. Stay relevant.